Jadi hidup kita kok kiranya tergantung jo solat. Kalau rancak solat kita, rancak hidup. Kalau tidak rancak buruk, maka buruk pula kehidupan. Makanya dikatakan orang, kalau mau mengubah hidup kita, mulailah dari mengubah solat kita. Orang yang bagus solatnya, Allah perbaiki hidupnya dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahim. Kenapa menyambung silaturahim bisa meluaskan rezeki? Karena orang yang silaturahim, dia menjalin hubungan baik dengan orang lain. Baik dia kepada orang, orang baik pula kepada dia. Terbuka pintu rezeki di situ. Semakin banyak dia hubungan baik kepada orang, semakin banyak pula orang baik kepada dia. Terbukalah pintu-pintu rezeki yang lebar di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده وصلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, sedang jemaah salat tarawih Masjid Al-Amin Koronggadang yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah masukkan kita ke dalam bulan Ramadan dan Allah masukkan kita ke 10 hari terakhirnya, di mana di siang harinya kita berpuasa dan di malam harinya kita qiyamul lail. Kita laksanakan sholat Isya secara berjamaah. Kata Nabi dalam hadis, "Man syahidal Isya fi jamaah kana ka qiyamin nisfu lailah." Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, seolah-olah dia sholat separuh malam. Malam dimulai ketika cahaya matahari di taplau sudah menghilang. Jadi kalau maghrib itu alun malam lagi. Itu masih sanjo hari namanya. Ditandai dengan masih ada cahaya matahari di langit taplau. Masih ada kemerah-merahan atau berwarna oranye jingga. Nah, kapan waktu malam dimulai? Ketika cahaya matahari sudah hilang sama sekali. Lah gelap gulita. Nah, maka hilang cahaya matahari, berkumandanglah azan Isya. Nah, jadi pertanda waktu malam itu masuk adalah ketika azan Isya. Sampai kapan waktu malam? Sampai fajar terbit di pagi hari. Ditandai dengan berkumandangnya azan subuh. Artinya apa? Nan malam ko dari azan Isya sampai azan subuh. Durasinya kurang lebih 9 jam. Orang yang sholat Isya seolah-olah sholat separuh malam, berarti sama jo sholat sampai setengah jam tak berhenti-berhenti. Tapi lebih mantap kalau besoknya disambung. Wa man shallal Isya awal fajr fi jamaah kana ka qiyamil lailah. Barang siapa yang sholat Isya dan sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Jadi pahalanya sholat Isya dan subuh berjamaah 9 jam sholat tak berhenti-berhenti. Dan setelah sholat kita berzikir kepada Allah. Zikir yang biasa kita bacakan ini bukan hal yang biasa-biasa saja, tapi hal yang sangat istimewa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang setelah sholat dia berzikir, dia baca subhanallahnya 33 kali.
Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Allah bara Bapak Ibu? 99, yang ke-100 digenapkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Al Amin, Kordam dan jajarannya. Yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sajarangan, Unit Mama, Ulama Cadia Pandai, Kepai sampai Batanyo, Kapulang sampai Kababarito. Yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkanlah aku mengapresiasi raminya jemaah kita. Ya, sudah memasuki malam ke-25, masih rami mode malam pertama Bapak Ibu. Nah, di tampek-tampek lain beda. Kalau di tampek lain ambo cale ada kemajuan, Pak. Kemajuan saf. Mulanya 7 saf, maju jadi 6 saf, 5 saf, sampai saf, 3 saf. Hari terakhir tinggal 1 saf lagi. Sisanya kama, entahlah. Entah sedang di Transmart ini kan, entah sedang di Basko, entah sedang di PA, wallahu alam. Tapi kita husnuzon, mungkin yang tak tiba kok nyok iktikaf ke Masjid Raya, ya kan? Atau iktikaf ke Baitur Rahmah, kan lagi di bypass, atau ke Al Hakim di Tapilawi. Jadi mudah-mudahan mereka yang tidak hadir itu tetap dalam amal soleh. Bapak Ibu yang mulia, jadi pembahasan kita pada malam hari ini berangkat dari Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kamu berbuat baik, kamu juga yang dapat kebaikannya. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, kamu juga yang menderita atas keburukannya. Dalam bahasa kampuangnya, you reap what you sow. Tapi kampuang di Inggris, Pak Ibu. Ya. Kamu akan panen apa yang kamu tanam. Jadi ba'a hidup kita di dunia kok tergantung ba'a karajo kita. Kalau karajo ko elok, yang dipabuik ko elok, insyaallah hidup elok pulo. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya pulo yang didapatkan. Nah, Bapak Ibu, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad menulis ada 4 hal yang bisa menghambat datangnya rezeki. Sebelumnya kita dudukkan dulu apa arti rezeki. Rezeki adalah segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang mendatangkan manfaat bagi badan kita. Jadi biasanya rezeki itu kan dimaknai pitih, harato, kepeng, ya kan? Padahal rezeki itu tidak itu saja, tapi lebih laweh daripada itu. Kesehatan adalah rezeki, pikiran yang lapang adalah rezeki, hati yang jernih adalah rezeki, hubungan baik sesama kita, kecerdasan, kepintaran, semua itu adalah rezeki. Maka judul alternatif kita pada malam hari ini adalah 4 hal yang bisa menghambat datangnya kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Nah, jadi kalau di karajuan nampe Bapak Ibu, terhalanglah kebaikan-kebaikan. Apa saja nampe mudah-mudahan kita alah menghindarinya. Yang pertama, lalu pagi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi waktu pagi kok didoakan khusus oleh Nabi. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum min awwalin nahar. Nabi apabila mengutus utusan atau pasukan, beliau selalu mengutusnya di pagi hari. Wa kana Sakhrun tajirah, dan ada sahabat Nabi namanya Sakhar. Dia seorang tajir. Tajir kok apa artinya Bapak Ibu? Kaya, ya. Lima-lima botanya pasti jawabannya kayu. Padahal tajir kok arti sabananya pedagang, pengusaha, entrepreneur.
Bah kok bisa bergeser menjadi kayu, nah itu yang mau nak tahu. Tapi kalau di Cali-Cali apa ibu, bangunan-bangunan gadang di Kota Padang, oh itu pengusaha memang buat sadonyo kan? Nah, bangunan-bangunan raksasa. Nah, jadi masih dake artinya pengusaha itu biasanya kayu-kayu orangnya. Nah, jadi alun jauh mana malesetnya lah. Wa kana yub'atsu tijaratahu min awwalin nahar. Dan kebiasaan Sahar ini, dia selalu memberangkatkan dagangannya di pagi hari. Fa athra wa kathura malu, sampai ia kaya raya dan banyak harta. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, waktu pagi itu waktu yang penuh berkah. Waktu di mana Allah melimpahkan rezeki kepada makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Kemudian pelajaran kedua, dianjurkan melakukan hal-hal bermanfaat untuk mengambil rezeki tersebut. Berkah pagi tadi, rezeki pagi tadi, harus kita tangkap dengan melakukan hal-hal bermanfaat. Apa saja contohnya? Setelah sholat subuh, duduk di masjid kita kok, i'tikaf, zikir, baca Quran sampai matahari terbit. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat di awal waktu duha. Maka pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Nah, maka ini opsi pertama, beribadah. Atau bagi Bapak Ibu yang bau sahu, punya kedai, toko, sarancak-rancaknya pagi buka. Dan kita jam berapa biasanya buka toko Bapak Ibu? Jam 9, ya. Itu paling capek tuh. Nah, ada yang jam 10, ada yang jam sabaleh. Nah, Bapak Ibu sianan bukanya pagi yang kita tahu. Kurang? Ya kan? Lihat kini sialan memacik perekonomian Bapak Ibu. Jadi orang yang buka di pagi hari itu luar biasa jaya. Dan kita kok masih lalu juga baru pagi kan. Nah, kemudian apa lagi? Olahraga, kemudian belajar. Itu bagusnya di pagi hari, perjalanan jauh. Pokoknya lakukanlah berbagai aktivitas di pagi hari, hal-hal positif kecuali tidur. Kalau tidur di pagi hari, maka tertutuplah pintu-pintu kebaikan. Bukan hanya kebaikan rezeki dari segi finansial, uang, kepeng, tetapi juga dari segi kesehatan. Tidur pagi terbukti merupakan bibit berbagai penyakit berbahaya. Ya, makanya Bapak Ibu mohon maaf, orang yang acuk lalu pagi, caliaklah pasti badannya banyak masalah. Dan kalau kita lalu pagi, pas jago baa rasanya, lameh atau segar? Lameh Bapak Ibu, ya, tidak enak, tidak nyaman. Nah, itu membuktikan lalu pagi kok itu tidak bagus. Nah, Bapak Ibu yang mulia, makanya sengaja mau sampaikan materi kok di malam hari, tidak subuh. Karena kalau subuh banyak yang tersinggung, Bapak Ibu. Ambo seminggu yang lalu masih di Bukit Tinggi, Bapak Ibu. Jadi kalau di luar kota itu diminta malam je subuh, sepaket. Subuhnya ambo rencanakan tentang lalu pagi gua mau bahas. Kironya Bapak Ibu, nan jemaah aku banyak nan lalu. Sedang ceramah subuh tuh. Ya kan? Itu dalam hati, Pak, caranya gua. Ambo sampaikan sajalah. Ambo sampaikanlah materi gua, Bapak Ibu. Ya, pas tiba di bagian orang yang acok lalu pagi badannya banyak masalah. Ciek 2-3 keluar langsung. Tata singkuang tabaannya. Padahal dia sedang lalu tadi tu. Ada tiba lah keluar senyum. Biarlah, ambon menyampaikan kebaikan untuk diri orang tu. Diterima alhamdulillah, tidak ada terima balik. Bapak Ibu yang mulia, maka ini satu kebiasaan buruk lalu pagi, ya, yang harus kita hindari. Sementara ikonan paling marak di bulan Ramadan. Kalau tidak ada ceramah subuh di masjid, pulang dari masjid ke rumah maka langsung lalu sampai orang azan zuhur. Kalau siap zuhur lalu lo balik, siap asar lalu lo balik. Mau itu, mau diulah. Ini kebiasaan yang tidak bagus. Ya, bahkan Imam Ali mengatakan lalu pagi kau salah satu bentuk kejahiliahan. Ya, salah satu bentuk kebodohan seperti itu. Maka bagi kita yang biasa melakukan, mari Bapak Ibu pelan-pelan kita angsur hindari untuk kebaikan kita. Insya Allah orang yang paginya tuh tidak lalu, kan badannya sehat-sehat,
Aku pernah mengisi Ibu di Alang Laweh, kok terbukti langsung. Aku sampaikan materi kok, turun dari mimbar, ada apa-apa. 80 tahun umuannya. Sholat masih berdiri, masih normal, tidak pakai kursi. Itunya sampaikan lah Ustaz, yang Ustaz kecean tadi batu abana Ustaz. Ambo itu bana yang ambo amalkan, tidak pernah ambo lalu pagi. Mungkin itu pula alasannya ambo masih sehat-sehat sampai kini mode kini kok. Awet Bapak Ibu, terjaga dalam kesehatan. Nah Bapak Ibu jemaah yang mulia, maka inilah penghambat rezeki yang pertama, yaitu tidur pagi. Kita sepakatilah. Dan pagi kok dari jam bara sampai jam bara Ustaz, yang dah kuliah lalu tuh. Dari azan subuh sampai jam 9 pagi. Nah, bakok jam 9 pagi, karena car free day sampai jam 9, Bapak Ibu. Ya kan, car free day di bypass aja po itu di Katip tuh sampai jam 9. Berarti jam 9 itulah pagi. Lihat jam 9 lah siang hari kan. Nah, makanya kece orang kalau jam 9 hari masih angin pagi mana bah ada. Tapi kalau lihat jam 9 lah siang hari mah aja orang. Nah, jadi kita batasi dari azan subuh sampai jam 9, bertahanlah jangan sampai kita lalu. Sibukkan diri dengan aktivitas. Bekolah lapeh jam 9, kadi sambung lalu silahkan. Bapak Ibu yang mulia, penghambat rezeki yang kedua, menyepelekan sholat. Kata Nabi dalam hadis, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuh. Sesungguhnya amalan yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. Idza shalahat faqad aflaha wa anjah. Orang yang selamat sholatnya, beruntung dan sukses dirinya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Orang yang rusak sholatnya, maka ia gagal dan merugi. Itu Nabi yang memberikan statement, Bapak Ibu. Jadi hidup kita kok kiranya tergantung jo sholat. Kalau rancak sholat kita, rancak hidup. Kalau tidak rancak buruk, maka buruk pula kehidupan. Makanya dikatakan orang, kalau mau mengubah hidup kita, mulailah dari mengubah sholat kita. Orang yang bagus sholatnya, Allah perbaiki hidupnya dengan sebaik-baiknya. Ada banyak kebaikan-kebaikan sholat, keutamaan-keutamaan sholat. Karena sholat itu adalah ciri khas orang yang takwa. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi orang sholat itu banyak kebaikan hidupnya, Bapak Ibu. Ya, karena dia orang yang bertakwa. Dan kalau kita buka Al-Quran, itu luar biasa. Bagi orang yang bertakwa, Allah sediakan A, B, C, D, macam-macam keutamaan. Ya, tidak cukup waktu kita membahasnya kini. Kita ambil saja ayat yang kita sadonya hafal. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa maksudnya? Orang yang menunaikan salat 5 waktunya, itu minimal Bapak Ibu, 5 waktu yang wajib, tunaikan dengan baik, maka Allah akan menjaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak Allah biarkan kepada dia, tidak Allah berikan kesempatan-kesempatan untuk berbuat maksiat. Allah tutup celah-celahnya. Sehingga orang yang rajin sholat itu terjaga dalam kebaikan. Oh berarti Ustaz, orang yang rajin sholat tidak babuik dosa. Ada juga babuik dosa, tapi dosa-dosa ketek saja. Misal, nyo tak kajui, seharusnya nyo baca astagfirullah. Kironyo tak baca karambia, misalnya kan? Dosa ketek. Dosa ketek akan terhapus dengan melaksanakan sholat tadi. Ketika dikerjakannya sholat asar, maka terhapuslah dosa kecil sebelum asar. Kemudian dia kerjakan sholat maghrib, maka terhapuslah dosa kecil sebelum maghrib. Karena sholat 5 waktu itu adalah penghapus dosa-dosa kecil di antaranya. Makanya Nabi sebutkan, bagaimanakah pendapat kalian kalau ada orang yang mandi di sungai di depan rumahnya 5 kali sehari. Kira-kiranya barasiah atau barasiah bana? Barasiah bana ya Rasulullah. Amode itulah orang yang sholat 5 waktu, kata Nabi. Maka dia terbersihkan dari noda-noda dosanya disebabkan sholat yang ia lakukan. Sebaliknya orang yang meninggalkan sholatnya, menyepelekannya, menyia-nyiakannya, maka Allah pun berlepas tangan dari orang tersebut. Ya, tidak Allah jaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Allah biarkan saja dia berbuat sekehendak hatinya,
seenak perutnya, sekehendak nafsunya. Makanya coba tanya ke orang-orang yang begal tuh, baik orang rampok, bezina dan segala macam, ya kan? Ada enggak orang tuh salat 5 waktu kira-kira? Pasti enggak ada, Bapak Ibu. Sebab kalau nyo salat 5 waktu, enggak akan Allah biarkan nyo melakukan hal seburuk itu. Ya, Allah pasti jaga. Kok kita yang di masa kok kan enggak ada, Bapak Ibu. Ada begal di situ. Enggak ada kan? Ada rampok di situ. Pezina, naudzubillah, enggak ada. Karena kita melaksanakan sholat, Allah jaga kita dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi orang yang meninggalkannya, maka Allah berlepas tangan darinya. Cubalah tanya Bapak Ibu, kalau tidak percaya kok begal. Cuma tidak begal di bypass kok, ya kan? Nah, begal yang lah tobat, coba tanya. Kalau di bypass kok kita tanya, Bapak jangan kok, agi honda itu aja. Ada akan nyawa itu. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kemudian penghambat rezeki yang ketiga adalah bermalas-malasan. Nah, kata Nabi dalam hadis, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi sholatuh." Mohon maaf. Kata Nabi, "Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan Islam adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Artinya apa? Untuk melihat Islam kita baik atau tidaknya, lihatlah dari keseharian kita. Apakah lebih banyak untuk hal sia-sia atau bermanfaat? Orang yang bagus Islamnya, pasti hari-harinya sibuk dengan manfaat. Sedangkan orang yang masih banyak membuang-buang waktunya, tandanya Islamnya masih belum sebaik itu. Kenapa orang yang bagus Islamnya sangat menghargai waktunya? Sebab dia menyadari setiap detik umurnya berkurang. Dan dia menyadari kemanapun dia pergi, dia sedang berjalan menuju lubang kuburnya sendiri. Ini kok suatu keniscayaan, Ibu. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Waktuku berkurang tarih tiap detiknya. Nio kita diam atau manggari, berkurang tarih. Makanya orang yang bagus Islamnya, waktuku berharga, tidak nyusio-siokan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi untuk apa buat dosa. Nah, makanya kata Nabi, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu olehnya. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Apa maksudnya manusia sering tertipu? Manusia tidak menyadari bahwa keduanya adalah nikmat. Padahal nikmat sehat dan nikmat sempat itu adalah nikmat yang paling besar. Hanya dengan dua nikmat ini kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Badan sehat tapi tidak sempat ba'a salat tarawih. Ba'a cara membaca Al-Quran, ya kan? Ba'a cara melaksanakan ibadah-ibadah. Kemudian punya waktu luang tetapi badan tidak sehat, tidak bisa pula doh. Karena butuh fisik yang kuat, ba'a puasa, ya kan? Ba'a salat tahajud di malam hari. Makanya ini dua nikmat yang sangat besar. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Tetapi manusia tidak menyadarinya sebagai sebuah nikmat. Nanti di akhirat akan Allah tanyakan. Nah, maka Bapak Ibu, gunakanlah kesehatan yang kita miliki serta waktu luang, maksimalkanlah untuk ketaatan kepada Allah. Minimal jangan kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Sebab ini adalah nikmat yang besar yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang tidak mendapatkannya. Saudara-saudara kita di rumah sakit, itulah yang harap-harapkan kini. Anda yang bisa sholat tarawih di masjid, ya kan? Atau orang-orang yang sibuk di kantor, itu yang harapkan kini. Dia yang banyak karajo sampai lembur malam pulang jam 10 anak lah lalu. Pai anak alun jago pulang ketika anak lah lalu. Nah, nionyo sabananya melakukan ibadah seperti kita, tetapi tidak mendapatkan waktu luang. Maka kalau kita dapat kedua-duanya, maksimalkanlah untuk ketaatan kepada Allah sebelum hilang dua nikmat tersebut. Bapak Ibu yang mulia, kemudian penghambat rezeki yang keempat yang terakhir, berkhianat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, ayatul munafiqi thalath. Ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dia dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tuminahan. Kalau dia diamanahkan, dipercaya, dia berkhianat. Artinya, penghambat rezeki yang keempat ini adalah
memiliki sifat-sifat kemunafikan dalam diri. Jadi orang yang ada sifat munafik dalam dirinya, tambah rasa kinyo. Bako itu karena manusia tidak suka dengan orang munafik. Walaupun dirinya seorang orang munafik. Ada yang suka aja orang panduto di siko Bapak Ibu. Orang pengkhianat, orang ingkar janji, nggak ada. Walaupun seorang munafik pun, nyoda suka orang babu itu ke dirinya. Sementara rasa kiko ndak turun dari langit langsung ke bumi. Ya, ndak ada hujan ame, hujan pitih itu ndak ada. Nah, maka rezeki ini disebarkan melalui manusia-manusia lain. Artinya hubungan sesama manusia harus ditata dengan baik. Nah, yang tadi itu kita aspek pribadi saja. Lalu pagi, sholat, malas-malasan itu pribadi. Yang kampe lah masuk ruang lingkupnya sosial. Hubungan dengan manusia harus ditata dengan baik. Maka solusinya bagaimana? Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahim. Kenapa menyambung silaturahim bisa meluaskan rezeki? Karena orang yang silaturahim, dia menjalin hubungan baik dengan orang lain. Baik dia kepada orang, orang baik pula kepada dia. Terbuka pintu rezeki di situ. Semakin banyak dia hubungan baik kepada orang, semakin banyak pula orang baik kepada dia. Terbukalah pintu-pintu rezeki yang lebar di situ. Tetapi kalau ada masalah di orang misalnya, si A ko nyo butuh lowongan karajo, nyo sedang mencari karajo, dan si B ko ada info lowongan karajo, tapi keduanya sedang ndak tegur sapu kironyo, sedang bacaka. Kira-kira nyo agak tahu ndak dek si B ko kasih A tentang lowongan karajo tadi, Bapak? Tidak ya, biarlah di situ tidak ada karajo, tidak urusan apa itu doa kan. Nah itu karena putus hubungan tadi. Tapi kalau mereka akur, pasti langsung nyogi tahu. Di situ ada karajo kawan. Nah langsung daftar dia, mau bantu beko. Maka kalau bermasalah kepada orang, tertutup pintu rezeki. Semakin banyak kita hubungan baik kepada orang, semakin banyak terbuka pintu rezeki. Inilah maksudnya silaturahim itu bisa meluaskan rezeki. Yang kedua, bisa memanjangkan umur. Kok bisa silaturahim memanjangkan umur? Karena orang yang rajin silaturahim, keluar dari rumahnya, serobok josi A, senyum dan keluar. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Pak kabar Pak, lama dah serobok. Nah, cerita-cerita lama, Ibu. Hatinya senang. Serobok josi B, kembali keluar senyuman. Keluar ucapan salam, cerita-cerita yang enak. Serobok josi C, mau itu pula. Sehingga hari-harinya kok lapang. Hatinya menjadi lapang, pikirannya menjadi jernih. Senyuman yang selalu keluar di wajahnya. Badannya sehat, umurnya panjang. Nah, Bapak Ibu, makanya kalau ada orang yang sakit, saudara kita dianjurkan untuk menjenguk. Apa tujuannya? Buliah sanang hatinya, makin capek sembuhnya. Itu tujuannya. Kalau ada saudara kita yang kena musibah, dianjurkan takziah. Apa tujuannya? Untuk menghibur dia. Kadang yang menjadi ube itu bukan ube medis saja, Bapak, tapi hati yang senang tadi, hati yang bahagia tadi, itu adalah obat yang paling mujarab. Nah, makanya dianjurkan kita saling mengunjungi untuk saling membahagiakan di antara kita. Maka orang yang rajin silaturahim, baik hubungannya sama orang, sehat badannya. Makanya orang yang ngaco silaturahim itu, Bapak, pasti awet muda, ya kan? Tidak ada nampaknya sakit-sakit. Walaupun umurnya lah lanjut, tapi tetap awet muda. Ada pancaran cahaya di wajahnya. Sementara orang yang putih silaturahimnya, keluar dari rumahnya, serobok josi A, langsung membudui. Pajaru birunya. Serobok josi B, tambah membudui. Pajaru pula lah kan. Serobok josi C, mau itu. Serobok di masaji, si A kok di siko, lawan ambo tuh mah. Nyo sholat di situ. Di situ ada lawannya, nyo sholat di situ. Kironyo di kiri kanan ada lawannya, ndak jadinya sholat di masjid, pulangnya langsung. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai dunia kok kalau ada lawan. Ya kan? Kalau ada musuh sampai dunia kok. Orang yang putus silaturahimnya, maka sempitlah hari-harinya. Karena berusaha menghindari lawannya tadi, maka sempitlah hatinya. Ndak ada senyum yang keluar di wajahnya, ndak ada pancaran cahaya. Apa yang tiba? Panyaki nanti bu, lamu-lamu mati mudo sudah tuh.
Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka inilah pentingnya silaturahim, menjalin hubungan baik sesama manusia, bisa melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, maka inilah 4 penghambat rezeki, kata Imam Ibnu Qayyim, yang semoga kita semua sudah menghindarinya. Yang pertama lalu pagi, yang kedua menyepelekan sholat, yang ketiga bermalas-malasan, yang keempat punya sifat-sifat munafik. Maka benarlah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ayat yang pertama kita kutip tadi, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu juga yang dapat kebaikannya. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, kamu pula yang menderita atasnya. Semoga Allah mudahkan kita menghindari 4 hal ini. Amin ya rabbal alamin. Aku lakukan hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau terlalu panjang Bapak Ibu ya, lebih 20 menit. Terima kasih banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.